Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya Arif di channel MMS Consulting, channel yang membahas tentang seputar perpajakan, aplikasi akuntansi dan juga tutorial Excel. Nah, hari ini saya akan membahas tentang tutorial akurat bagaimana sih cara membuat retur penjualan dalam kondisi faktur penjualan itu belum lunas. Nah, gimana sih caranya? Yuk kita langsung saja. Teman-teman sebelumnya harus tahu dulu bahwa accurate itu mekanisme penjualan itu ada caranya, ada penawaran penjualan, pesanan penjualan, pengiriman pesanan, uang muka penjualan, ada faktur penjualan dan penerimaan penjualan. Nah, kita mulai dari seolah-olah kita ada pesanan penjualan ya. Nah, di sini kita buat dulu pesanan penjualannya. Pesanan penjualannya dari pelanggan 1. Nah, kita buat di tanggal 27 Juli 27 Juli. Oke, 27 Juli. Dan di sini kita pilihnya barang 1 ya, teman-teman. Barang 1 kita beli totalnya itu 10, kita jual totalnya 10. Harganya itu satuannya itu adalah 100.000. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita masukkan alamat pengirimannya itu ke Jakarta ya. Ini simulasi saja teman-teman. Nanti bisa ditulis alamat sebenarnya memang barang ini akan dikirim kemana. Oke, ini sudah jadi pesanan penjualan ini, tapi simple ya teman-teman. Ini kalau teman-teman mau custom itu ada bisa pajak, kena pajak atau total termasuk pajak. Terus juga teman-teman di sini bisa atur tanggal pengirimannya. Nah, di sini karena tanggal SO-nya itu tanggal 27, anggaplah kita buat pengirimannya itu di tanggal 28 Juli ya teman-teman, 28 Juli. Nah, ini udah selesai. Nanti kita langsung save saja teman-teman. Nah, selanjutnya setelah ke pesanan penjualan, kita buka modul penjualan lagi. Nah, apa sih yang harus kita lakukan setelah membuat pesanan penjualan? Yaitu pengiriman pesanan. Nah, pengiriman pesanan, kita sudah masuk ke pengiriman pesanan, terus kita klik tambah ya teman-teman. Klik tambah dan kita cari pelanggannya. Nah, tadi kita sudah buat SO untuk pelanggan 1 ya. Nah, ini pelanggan 1 kita pilih. Karena tadi kita di SO sudah setting tanggal pengiriman itu tanggal 28 Juli, maka kita pilih di sini tanggal 28 Juli. Nah, selanjutnya pengiriman kita ambil ya teman-teman. Kita ambil dari pesanan penjualan. Nah, ini kita cari yang SO yang tadi kita sudah buat. Nah, ini sudah ada teman-teman, jadi kita tinggal klik dan kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini nomor PO-nya kita isi, harus diisi ya, karena ini kalau tidak diisi itu nggak bisa bikin bikin pengiriman pesanan. Ini sebagai contoh saja teman-teman, nanti bisa diisi nomor PO di yang realnya itu nomornya berapa gitu ya teman-teman. Nah, ini kita save. Oke, setelah kita tadi buat pesanan penjualan, terus kita juga buat pengiriman pesanan. Nah, selanjutnya apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu kalau untuk transaksi sederhananya, walaupun nanti misalnya ada setelah pesanan penjualan dia ada DP dulu, atau mungkin ada faktur di muka gitu kan. Nah, itu bisa disesuaikan dengan jenis transaksi yang terjadi di perusahaan teman-teman sekalian. Nah, di sini saya langsung saja dari pesanan penjualan, pengiriman pesanan, dan selanjutnya membuat faktur penjualan. Nah, di sini tadi kita sudah buat SO di tanggal 27, terus juga pengiriman di tanggal 28. Anggaplah keesokan harinya tanggal 29 itu barang sudah diterima dan surat jalan sudah kembali. Nah, biasanya tuh si bagian accounting ini akan membuat faktur ya, faktur untuk menagih si customer itu ya teman-teman. Nah, ini kita tadi sudah buat pelanggan 1, anggaplah kita bikin fakturnya ya. Bikin fakturnya itu di tanggal 29 Juli. Nah, 29 Juli ini kita ambil dari pengiriman yang sudah kita kirim barangnya. Nah, di sini ngeling ya teman-teman atas pengiriman yang sudah tadi kita buat tanggal 28 Juli, barang 1, kuantitasnya 10. Oke. Nah, di sini sudah. Di sini kita langsung save saja teman-teman. Nah, oke, kita sudah membuat faktur penjualan di tanggal 29. Nah, selanjutnya ternyata di sebelum pembayaran itu ternyata
si customer kita ini menemukan barang yang reject gitu, barang yang reject dan memang harus diretur ke perusahaan kita. Nah, gimana sih cara membuat returnya? Pertama kita masuk ke penjualan, lalu selanjutnya ke retur penjualan. Nah, anggaplah di retur ini kita pilih pelanggan dulu. Selanjutnya tanggalnya kita pilih tanggal 3 Agustus ya, tanggal 3 Agustus. Nah, returnya dari faktur. Ini fakturnya yang tadi ya, yang nomor faktur yang sudah tadi kita buat. Nah, coba kalau kita lihat ini, faktur yang tadi kita buat ini, nomornya SI 2023-07004. Nah, coba kita lihat di retur penjualan. Nah, ini sama ya, SI 2023-07004. Nah, selanjutnya kita ambil nih barangnya. Karena kan tadi kita beli barang 1 dengan kuantitas 10. Nah, di simulasi ini anggaplah ternyata barang yang reject itu 2 ya. 2, berarti totalnya itu 200.000. 200.000, lalu ini kita lanjut. Nah, ini kita save ya, dari alamat Jakarta. Oke, dari Jakarta kita save. Nah, ini sudah jadi ya, faktur retur penjualannya. Nah, coba kita lihat dari faktur penjualannya itu. Faktur penjualannya itu apa sih hasil jurnal dari faktur penjualannya? Kita lihat rincian jurnalnya itu ada piutang usaha pada penjualan. Selanjutnya mencatat beban pokok penjualan pada persediaan terkirim ya teman-teman. Nah, selanjutnya coba kita lihat di retur penjualannya. Retur penjualannya itu dia jurnalnya retur penjualan pada piutang usaha. Nah, persediaan pada beban pokok penjualan. Ini karena tadi kita returnya itu 2 dan harga satuannya itu 100.000 dan mengurangi piutang, maka 2 dikali 100.000 itu adalah 200.000. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman jurnalnya. Jadi saat kita membuat retur penjualan itu dia akan mengurangi penjualan, dia akan mengurangi penjualan dengan cara menambah akun retur penjualan ya. Jadi kan kalau ada penjualan itu kan ada penjualan terus dikurangi retur penjualan, diskon, dan juga baru bisa mendapatkan penjualan bersih. Nah, ini piutang usahanya juga berkurang ya teman-teman. Nah, itu dari saya cara membuat retur penjualan dengan kondisi faktur yang sudah dibayar. Nah, ketika fakturnya itu sudah dibayar, faktur yang belum dibayar ya teman-teman, maaf. Jadi ini kondisinya ini memang fakturnya itu belum dibayar. Nah, kalau sudah dibayar, kita harus membuatnya itu dengan tanpa faktur. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Sebagai simulasi aja, tapi nanti saya akan bahas di video-video selanjutnya. Nah, ini tanpa faktur. Karena kalau sudah dibayar, dia tidak akan lagi muncul di sini teman-teman. Di sini udah nggak muncul lagi. Jadi memang harus dibuat tanpa faktur. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya tetap semangat membuat video-video dan konten-konten edukasi yang menarik buat teman-teman semua. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.